Kali ini kita akan belajar mengenai tuple. Apa itu tuple? Tuple adalah struktur data pada sistem pemrograman Python. Sebenarnya terdapat banyak struktur data ya. Misal itu ada list, ada tuple, ada set, ada dictionary. Hari ini kita akan belajar mengenai tuple dan kenapa harus menggunakan tuple. Di sini bisa. Sebenarnya untuk list dengan tuple itu memiliki beberapa kesamaan. Serupa tapi tak sama gitu. Untuk pembuatannya sendiri, untuk tuple itu sama seperti list. Maka kita buat list dulu ya, biar lebih mudah gitu. Di sini kita buat list dengan data ganjil. Misal 1, 2, 1, 3, 5, 7, dan 9. Oke. Kemudian data tuple dengan genap. 2, 4, 6, 8, dan 10. Oke. Nah, untuk memastikan ganjil itu list dan genap itu tuple, maka kita bisa mengeceknya di print type. Print kurung type, kemudian ganjil. Maka di sini type-nya adalah list. Kemudian untuk genap, bisa kita coba type, kemudian genap. Ya, maka di sini akan tuple. Sebenarnya dari sini kita bisa lihat perbedaan yang lumayan terlihat, yaitu ada pada tanda kurungnya, di mana untuk list itu menggunakan tanda kurung siku, sedangkan tuple itu tanda kurung yang biasa. Selain itu, data tuple merupakan data yang tidak bisa ditambah ataupun dikurang ataupun sebagainya. Sedangkan untuk data list itu kita bisa menambahnya, mengurangi, atau yang lainnya. Kita bisa append juga. Contoh misal di sini kita mau nambahin angka 99 di ganjil. Misal sini angka 99. Nah, itu bisa. Baiklah, kemudian kita coba untuk buat yang genap ya. 2 itu 99. Nah, di sini terdapat error. Karena di tuple itu tidak support item assignment. Untuk yang ganjil itu bisa, misal kita coba print ganjil ya. Print ganjil. Nih, maka di data kedua terdapat 99. Oke. Kalau tadi kita bisa nambahin untuk ganjil tapi tidak bisa untuk genap, di sini kita bisa melihat apa aja yang bisa kita lakuin buat data tuple dengan cara menggunakan dir. Misal di sini kita coba untuk yang list terlebih dahulu. Print dir yang ganjil. Misalkan append, count, extend, index, insert, pop, remove, reserve, sort pada
pada struktur data list. Bagaimana dengan struktur data tuple? Kita bisa cek di sini dengan menggunakan cara yang sama, yaitu print, dir, kemudian genap. Nah, bisa dilihat dari sini, kita hanya dapat menggunakan dua fungsi, yaitu count dan index. Apa fungsi dari count ini? Baiklah, kita akan mencoba fungsi dari count dan index. Yang pertama itu kita akan coba fungsi dari count. Misal di sini ada print genap count. Misal data 6. Di sini 1. Apa itu 1? 1 merupakan jumlah data 6 di data genap. Contoh, di sini ada 6 memiliki hanya satu data. Maka di sini akan keluar 1. Apabila di sini 6-nya ada 2, maka di sini akan 2. Kemudian kita akan coba indeks. Untuk indeks itu indeks misal angka 8. Di sini akan muncul 3. 3 merupakan posisi angka 8 pada data genap. Di sini bisa kita lihat menghitungnya dari 0, 0, 1, 2, 3. Maka angka 8 terletak pada posisi ketiga. Jadi kita hanya bisa menggunakan dua perintah ini saja, count dan index. Lalu, apa sih fungsi dari tuple? Kalau kita cuma bisa menggunakan dua ini. Beda dengan fungsi dari list, dia bisa banyak, bisa append, count, extend, index, dan lain sebagainya. Baiklah, di sini kita menggunakan data tuple itu hanya untuk data yang tidak bisa atau yang tidak bisa kita ubah isi datanya, misal data KTP, ID, dan lain sebagainya. Maka kita menggunakan tuple karena dengan menggunakan tuple kita lebih bisa menghemat memori dan juga menghemat waktu karena di dalam tuple hanya memiliki dua perintah, yaitu count dan index. Baik, secara mudah, secara garis besar, sebenarnya untuk tuple itu lebih ringan dibanding list. Bisa kita coba dengan menggunakan import system. Di sini saya mempunyai data list. Misal untuk data list kita menggunakan data 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita bisa menggunakan string juga. Misal di sini pisang goreng. Kemudian saya mau kasih di sini Indomie. Lalu ada martabak. Ya, kemudian kita punya data tuple.
tuple. Di sini kita ganti dulu kurungnya menjadi kurung biasa. Ya, di sini data tuple. Oke. Nah, untuk memastikan dulu kita print. Di sini data list. Oke. Ya. Print data tuple. Oke. Untuk mengecek memorinya, kita tadi bisa menggunakan import system dengan perintah. Di sini misal besar data list. Get size of that list. Sini besar data tuple. Get size of data tuple. Oke. Lanjut. Di sini kita bisa print besar data list. Nih, di sini kita bisa lihat besar data list itu adalah 68. Kemudian kita coba untuk yang berikutnya itu tuple. Besar data tuple. Di sini kita ganti data tuple. Di 60 bisa kita lihat untuk data tuple sendiri memakan memori sebesar 60, sedangkan list sebesar 68. Padahal di sini datanya hanya sedikit. Bagaimana jika datanya ada banyak banget? Bisa kita simpulkan bahwa dengan menggunakan tuple, kita bisa lebih menghemat memori yang ada. Kemudian kita akan coba untuk waktu yang diperlukan. Ya, kita coba di sini. Kita menggunakan import time it. Oke, misal saya mempunyai data list itu time it kemudian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian ini number. Misal gini. Kita salin juga buat data tuple. Nah, kemudian untuk ngeprint
kita lihat waktu yang digunakan itu seberapa banyak dengan menggunakan print. Di sini kita bisa menggunakan print waktu untuk memproses list. Oke. Di sini data list kurung. Oke. Kita bisa lihat, kemudian kita coba untuk tuple. Oke. Di sini bisa kita lihat waktu yang ditampilkan memang di sini terlihat tidak terlalu signifikan. Akan tetapi apabila kita mempunyai data yang banyak, waktu ini tentu akan mempengaruhi, akan menjadi rentan waktu yang cukup besar. Di sini dengan data yang sedikit mungkin kita tidak bisa terlalu melihat perbedaan yang cukup signifikan ya. Akan tetapi apabila data yang kita olah itu banyak, bisa jadi ini waktunya bisa berkali-kali lipat lebih cepat untuk menggunakan tuple. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang sekiranya ingin mengolah data yang data tersebut tidak akan ditambah atau dikurangi seperti data KTP, ID, dan lain sebagainya, maka akan lebih baik apabila menggunakan tuple. Karena dengan menggunakan tuple kita bisa lebih menghemat daripada memori dan juga lebih hemat waktu. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon untuk koreksinya dari teman-teman sekalian. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih. Oke, sampai bertemu lagi di lain kesempatan.